Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suakcana Satra, kelas 10-3. Izinkan saya untuk mereview buku Muda Mendunia tentang Datangkan Doa Orang Fakir dengan Sedekah. Ini adalah kisah nyata yang terus memotivasi kami untuk mengembangkan berbagai inovasi kesehatan sosial. Salah satunya klinik asuransi sampah untuk membantu masyarakat miskin mendapatkan pelayanan kesehatan. Karena kami yakin kesehatan adalah hak semua orang, termasuk mereka yang kurang mampu. Jika engkau berpikir hidup ini tidak adil, maka ingatlah pengemis, orang buta, anak yatim piatu. Mereka lebih berhak mengatakan bahwa hidup ini tidak adil. Kepada mereka lah kita harus memperhatikan, jika kita ingin Allah memperhatikan kita. Boleh jadi saat engkau tidur terlelap, pintu-pintu langit sedang diketuk oleh puluhan doa kebaikan untukmu. Dari orang fakir yang telah engkau tolong, dari orang kelaparan yang telah engkau beri makan, atau dari orang sedih yang telah engkau bahagiakan, atau dari orang yang dihimpit kesulitan yang telah engkau lapangkan. Maka janganlah sekali-kali engkau meremehkan sebuah kebaikan. Mungkin kita menerka keberhasilan yang kita terima adalah buah dari doa dan kerja keras kita. Tapi sadarkah kita bahwa barangkali keberhasilan itu adalah jawaban dari doa seseorang yang tak pernah kita sangka sebelumnya? Bab 7. Jangan kikir bekerja keras. Wa malas satu illa ba'da ta'ab. Tidak ada kenikmatan kecuali sesudah kepayahan. Tidak ada keberhasilan di masa tua yang dapatkan dari kesenangan di masa muda. Bukankah keberhasilan akan lebih manis dan menyenangkan tak kala diawali dengan perjuangan yang lebih keras? Mana yang kau pilih? Lahir di keluarga yang kaya, hidup bermanja-manja, bersenang-senang, bermalas-malasan, atau lahir di keluarga yang sederhana, bekerja keras dengan tangan dan kaki sendiri, lalu mencapai keberhasilan yang mengagumkan dan mempesona? Jika kita sudah bekerja dengan penuh keikhlasan dan kerja keras, lalu apalagi yang lebih berarti? Masa depanmu ditentukan oleh bagaimana kamu menghabiskan waktumu setiap hari. Ingatlah bahwa tanda baiknya seseorang ialah dia meninggalkan apa yang tidak berguna baginya. Oleh karena itu, tumbuhlah rasa bersalah jika kita menggunakan waktu untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Bayangkanlah, setiap hari adalah hari terakhirmu, maka engkau akan penuh hormat dengan waktu. Nikmatilah tantangan, karena di sanalah orang hebat, orang tangguh, dan orang kuat dibesarkan. Bab 8. Jangan berprasangka buruk kepada Allah. Allah sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Saatnya kita memberikan yang terbaik yang kita bisa. Siapa mengenal Allah, dia akan melihat segala sesuatu indah tampaknya. Jika keinginannya dikabulkan, ia senang. Jika tidak dikabulkan, ia lebih senang lagi. Karena itu, keinginan dan pilihan Allah, mungkin suatu ketika Allah tidak kabulkan doa kita, tapi yakinlah Allah sedang merencanakan sesuatu yang lebih baik dari yang kita minta, hingga suatu hari nanti kita akan bersyukur karena doa kita tidak dikabulkan. Keadaan takluk, pasrah, dan tak berdaya adalah tanda baik, karena Allah suka kita bergantung padanya. Pada saat itu kita akan menyadari jika kita tidak punya pundak untuk bersandar, kita masih punya sejadah untuk bersujud. Percayalah, jika kita mengerjakan apa yang tidak bisa dikerjakan, maka Allah akan mengerjakan apa yang tidak bisa kita kerjakan. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kekuatan selain dari Allah. Bagi kita, sesuatu yang baik itu yang menggenakan,
tapi Allah melihat sebagai sesuatu yang membaikkan. Itu alasan mengapa yang baik kita sangka buruk dan yang buruk kita sangka baik. Bab 9. Boleh jadi kesibukanmu dimimpikan oleh banyak orang di luar sana. Setiap apapun terjadi dalam hidup saya selalu awali dengan sebuah pertanyaan. Apa yang Allah ingin dibalik ini semua? Karena ketika mendapat karunia, kita sering berkata, ini titipan Allah. Namun, kenapa kita jarang bertanya, mengapa Allah titipkan ini kepada kita? Jujur, saya sering takut karena sulit membedakan antara karunia atau cobaan. Namun, akhir-akhir ini saya syukuri ketakutan itu karena ia menjaga karunia. Penghayatan hakikat syukur akan menghantarkan kita pada makna yang dan nikmat akan manisnya kerendahan hati, di mana kita menyadari dengan sepenuhnya bahwa arus karunia yang menghampiri kita bukan dikarenakan oleh ketangguhan pribadi kita, namun dari rahmat ilahi. Bab 10. Cukup 2 kata untuk Allah. Yang kita lakukan bisa saja kecil dan sederhana, tapi dengan keikhlasan Allah berwenang sepenuhnya untuk membesarkan kebaikan kita. Apa ada yang lebih baik daripada kelakuan yang lebih baik daripada melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baik cara dan sebaik-baik niat? Tugas kita hanyalah bekerja dengan sepenuh ketulusan dan kesungguhan, maka keberhasilan hanyalah masalah waktu. Banyak orang bekerja dengan otot dan otaknya, tapi ia lupa mengajak hatinya untuk bekerja. Banyak orang mulai pekerjaan dengan niat yang ikhlas, tapi tidak banyak di antara mereka yang bertahan dengan keikhlasannya. Berhati-hatilah karena impian tanpa keikhlasan akan menjelma menjadi ambisi yang merusak. Allah berfirman, jika engkau melakukan apa yang aku mau, maka aku pun mau melakukan apa yang engkau mau, wahai hambaku. Hadis Qudsi. Periksa diri jika kita belum tertuai. Jangan-jangan badan kita belum pantas untuk cita-cita itu. Kawanku, pastikan amal-amal kita penuh keikhlasan, sehingga Allah memantaskan kita jadi bagian orang-orang yang dicintainya. Tugasmu hanya berikhtiar dengan ikhlas, dan di sanalah pahala surga menantimu. Oleh karenanya, biarkan semua yang kita lakukan tercukupkan dengan dalam 2 kata untuk Allah. Jika akhirat tujuanmu, Allah akan kuatkan urusanmu. Jadikan kekayaan pada hatimu, dan dunia akan datang kepadamu dalam keadaan tunduk. Barang siapa menjadikan Allah terpesonanya, maka ia akan memesona bagi semua mata. Hayatilah pesan seorang ulama, dia yang hatinya tersambung langit, kebiasaannya bernilai ibadah. Dia yang hatinya terikat bumi, ibadahnya bernilai kebiasaan. Kerja fisik kita bercerita tentang masa depan dunia kita. Kerja hati kita bercerita tentang masa depan akhirat kita. Oleh karena itu, tak peduli jadi pejuang yang dikenal atau tidak, yang menjabat atau tidak, keikhlasan mendalam dan memposisikan antara mereka di akhirat kelak. Untuk apa dipuja di dunia tapi terlena di akhirat? Ikhlas itu seperti surat Al-Ikhlas. Tidak ada kata ikhlas pun di dalamnya. Bila mata tidak terhalang, maka hasilnya adalah penglihatan. Jika telinga tidak terhalang, maka hasilnya adalah pendengaran. Jika mulut tidak terhalang, maka hasilnya adalah ucapan. Jika hati tidak terhalang, maka hasilnya adalah keikhlasan. Ingatlah pesan Imam Al-Ghazali, sesungguhnya semua manusia merugi kecuali mereka yang berilmu. Sesungguhnya semua manusia yang berilmu merugi kecuali mereka yang beramal. Sesungguhnya semua manusia yang beramal merugi kecuali mereka yang ikhlas.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.